Salam adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, cerita Alkitab kali ini tentang Daud melawan Goliat. Nah, ceritanya diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, ceritanya berawal begini adik-adik. Tentara Filistin menantang orang Israel. Ada satu tentaranya orang Filistin berseru kepada orang-orang Israel. Hei orang Israel, pilih satu orang daripadamu kemudian lawan aku. Kalau kalian menang, kami menjadi budakmu. Sebaliknya, kalau kalian kalah, kalian menjadi budak kami. Nah, mendengar seperti itu, Israel pada takut adik-adik. Kenapa ya kira-kira ya? Ternyata karena tentara yang mengatakan seperti itu, orangnya seperti raksasa. Badannya besar, kemudian tinggi, hampir 3 meter tingginya. Kemudian memakai baju zirah, kemudian di kepalanya ada ketopong, kemudian memakai perisai, memakai tombak, memakai pedang, lengkap sekali. Kakinya memakai penutup, jadi lengkap sekali ya dia. Nah, orang Israel pada takut melihat badannya aja udah besar, udah tinggi, apalagi lengkap peralatannya. Nah, kemudian tidak ada yang berani melawan. Nah, kemudian pada suatu hari ketika Pak Ise, yaitu ayahnya Daud ini, menyuruh Daud untuk mengirim makanan dan minuman kepada kakaknya yang di perkemahan orang Israel yang akan melawan orang Filistin tadi. Nah, pada waktu ngirim itu kemudian dilihat juga oleh Daud Goliat tadi. Goliat masih menantang-nantang terus orang Israel. Ayo siapa yang berani lawan aku, gitu ya. Kemudian sambil mengejek-ngejek. Nah, Daud melihat itu tidak terima ya, tidak terima kalau orang Israel diejek-ejek seperti itu. Karena Daud itu sudah mengerti bahwa orang Israel itu orang yang luar biasa, orang yang punya Allah yang senantiasa menolong. Tapi oleh Goliat diremehkan, dihina ya. Kemudian Daud mengatakan kepada kakaknya, aku berani melawan dia. Kakaknya bilang, jangan, bunuh diri itu namanya, seperti itu ya. Kemudian sampai Daud kedengaranlah sama Raja Saul. Raja Saul Daud mengatakan kalau aku mau melawan Goliat itu. Raja Saul pun melarang, jangan Daud, karena kamu masih kecil. Memang adik-adik Daud ini masih kecil, masih seusia anak SD gitu ya. Tetapi Daud tidak takut mau melawan Goliat yang seperti raksasa itu. Nah, tapi Daud menjawab begini sama Raja Saul, tuanku, aku biasa mengembalakan domba, kambing domba ayahku. Ketika diterkam domba itu sama harimau ataupun binatang buas di hutan, aku cabik mulutnya dan binatang itu aku kalahkan hingga dia mati, seperti itu. Jadi mendengar itu akhirnya Raja Saul mengizinkan Daud untuk pergi ke medan pertempuran. Nah, kira-kira Daud mau pakai senjata apa ya adik-adik ya untuk melawan Goliat? Ternyata Daud pergi ke sungai, kemudian mencari batu, 5 batu dipilih yang licin-licin, kemudian ditaruh di kantongnya, dan dia membawa umban atau ketapel. Nah, kemudian pergilah Daud ke medan pertempuran tadi. Nah, pergi, kemudian, hai Goliat, aku yang akan melawan kamu, begitu ya. Hah? Goliat heran, anak kecil ini, gitu. Kemudian Daud, kenapa? Takut ya sama yang kecil, gitu kan? Baiklah, mari kita bertanding, gitu ya.
dan benar. Nah, ketika Goliat sedang lari menghampiri Daud, kemudian Daud pun juga dengan lari kencang. Kemudian Daud mengambil batu yang dari kantongnya tadi dan diumbannya, kemudian dilemparkan, trak, kena di dahinya Goliat dan Goliat mati. Nah, kemudian orang-orang Israel yang melihat itu, berhasil, Daud menang, kita menang gitu ya. Kemudian kakaknya juga, adikku berhasil menang. Kemudian tentara Filistin tadi ya, yang lainnya pada kabur, mereka pada takut, mereka semuanya lari karena pimpinannya itu sudah dikalahkan sama Daud. Nah, seperti itu ya. Jadi Daud mengatakan bahwa meskipun Goliat datang dengan pedang, tetapi Allahku yang memimpin di dalam pertandingan ini. Jadi Daud sudah mengerti, sejak kecil Daud sudah mengerti bahwa ada Allah yang selalu menolong Daud, sehingga Daud tidak takut. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik ya. Nah, cerita ini, untuk mengingatkan cerita ini, ada lagunya adik-adik. Nah, lagunya begini ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang, puji nama Tuhan, diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, itu tadi ceritanya ya adik-adik. Kemudian kalau di dalam penerapan kita, untuk adik-adik juga, bahwa meskipun kita itu kecil, kita itu mungkin ada yang diejek-ejek, dihina-hina, tapi tidak usah takut ya. Kita ada Tuhan yang akan menolong kita. Ataupun misalnya kita melihat suatu tantangan yang besar, sepertinya, waduh, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Tapi kita harus berani, kita harus mencoba karena ada Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan kita luar biasa. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, kiranya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam adik-adik. Nah, malam hari ini Kak Yansen mau cerita tentang Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya begini adik-adik. Jadi pada suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru selesai pelayanan. Mereka menyembuhkan orang sakit, melayani orang-orang yang kesusahan. Kemudian Tuhan berpikir kepada teman-teman murid-muridnya bahwa mereka pengen sekali untuk beristirahat sejenak. Jadi pada waktu itu Tuhan mengajak murid-muridnya untuk beristirahat di seberang Danau Galilea. Dengan menaiki perahu, mereka bertolak menuju seberang Danau Galilea. Tetapi sebelum mereka berangkat, banyak orang yang berkerumun di situ sudah mengetahui tempat di mana Yesus dan murid-muridnya akan beristirahat, sehingga mereka menggunakan jalan darat. Mereka berjalan kaki menuju kepada tempat di mana Tuhan Yesus akan beristirahat itu. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di tempat itu, ternyata banyak orang yang sudah menanti dia di tempat itu. Murid-muridnya kaget, wow, kok begini banyak orang sudah menunggu kita di sini Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan, dia mulai melayani mereka, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang bagaimana
mendapatkan keselamatan, dan tak lupa dia menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Nah, lanjut cerita, setelah selesai Tuhan memberikan pelayanan bagi mereka, hari sudah semakin sore. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus mulai panik. Tuhan, sebaiknya suruh saja mereka ini untuk pergi ke desa-desa yang terdekat, sehingga mereka bisa istirahat di situ sekaligus membeli makan. Sebab di sini, di tempat kita sekarang ini, kita jauh dari kota. Bahkan dari desa yang terdekat pun kita sangat jauh. Bagaimana mungkin kita bisa memberi mereka makan sebanyak ini? Dan adik-adik tahu kira-kira yang hadir pada waktu itu kurang lebih 5.000 orang. Jumlah yang cukup banyak adik-adik. Tetapi Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya panik. Murid-muridnya merasa, wow, bagaimana kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bahkan dengan uang sebanyak 200 dinar, itu pun tidak cukup untuk kita memberi mereka makan. Apalagi kita harus pergi ke kota untuk membeli. Bagaimana caranya? Kemudian Tuhan tahu apa yang akan diperbuat. Tuhan minta kepada murid-muridnya, suruh orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok 50 orang. Jadi adik-adik, Tuhan menyuruh orang-orang itu duduk berkelompok sebanyak 50 orang berkelompok. Setelah mereka sudah duduk berkelompok, masing-masing kelompok 50 orang, Tuhan Yesus mulai mengambil 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh salah seorang anak kecil. Kemudian Tuhan mengambil roti itu, kemudian dia mengucap berkat dan dia memecah-mecahkan roti itu, lalu diserahkan kepada murid-muridnya. Ambil roti ini dan bagikan kepada mereka. Kemudian murid-murid mengambil roti itu dan mulai dibagikan kepada orang-orang banyak yang mulai duduk berkelompok, kurang lebih satu kelompok 50 orang itu. Setelah itu Tuhan juga mengambil 2 ekor ikan yang mereka dapati, yang mereka bawa, lalu melakukan hal yang sama seperti roti itu, mengucap syukur atas ikan itu, kemudian dipecah-pecahkanlah ikan itu dan diserahkan kepada murid-muridnya. Ini ikan, ambil dan bagikan bagi mereka. Setelah itu mereka mulai makan sampai kenyang. Kurang lebih yang ikut makan pada waktu itu sekitar 5.000 orang. Cukup banyak ya adik-adik, tetapi roti dan ikan yang mereka makan itu tidak habis, bahkan masih lebih. Adik-adik tahu berapa lebihnya roti yang selesai mereka makan itu? Berapa? Ya, 12 bakul penuh roti yang sisa dari mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Tuhan tidak hanya melayani kita secara rohani, tetapi Tuhan juga melayani segala kebutuhan jasmani kita. Terbukti ketika Tuhan melayani orang banyak itu, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan, kemudian dia mencukupkan mereka dengan makan roti dan ikan sampai kenyang, bahkan sampai kelebihan dan bisa dibawa pulang. Itu menunjukkan bahwa betapa kasih Tuhan kepada kita sungguh besar. Oke adik-adik, demikian cerita dari Kak Yansen.
sebelum Kak Yansen menutup, Kak Yansen ingin kita bernyanyi lagu yang sesuai dengan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Masih ingat lagunya? Ingat? Oke, lagunya adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 baku. Sampai jumpa. Halo, apa kabar adik-adik? Kakak harap semuanya baik dan sehat ya. Perkenalkan dulu, nama kakak Kak Luciana Kristiania. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Lucy. Sebelum kakak membawakan cerita, alangkah baiknya kita dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Dan sebentar, hamba ini Tuhan akan membawakan cerita untuk adik-adik. Berkati hamba ini Tuhan agar bisa menyampaikannya dengan baik dan benar. Dan adik-adik pun dapat memahaminya juga Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kakak membawakan cerita. Judulnya tentang 5 roti dan 2 ikan. Siapa di sini adik-adik yang masih ingat tentang cerita itu? Ayo angkat tangan. Yuk kita simak ceritanya. Dikisahkan sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Adik-adik tahu nggak berapa banyak orang yang mengikuti Yesus? Orang yang mengikuti Yesus jumlahnya ada 5.000 orang. Alasan mereka mengikuti Yesus karena mereka telah melihat banyak mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap orang-orang sakit. Saat Yesus tiba, kemudian Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya sambil mengajar. Awalnya, ketika murid Yesus melihat orang banyak itu, mereka mulai cemas dengan kondisi tersebut dan menyuruh agar orang banyak itu pulang. Sebab tempat itu sunyi dan tidak ada makanan sama sekali untuk dimakan. Bertepatan juga, saat itu hari sudah mulai malam. Kemudian saat Yesus melihat kejadian tersebut, Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Lalu salah satu murid Yesus yaitu Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tapi datanglah murid Yesus yang lain, yaitu Andreas. Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ini tidak akan cukup untuk memberi makan semua orang yang ada di sini." Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Yesus setelah mendengar hal itu? Mendengar hal itu, lalu Yesus berkata, "Bawalah itu kemari kepadaku, dan suruhlah mereka semua duduk berkelompok." Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ekor itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Nah, ketika mereka semua telah kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah sisanya dan jangan ada yang dibuang." Setelah Yesus berkata demikian, maka mereka pun segera mengumpulkannya. Kakak mau tanya nih, kira-kira berapa sisa yang mereka kumpulkan? Sisa yang mereka kumpulkan ada 12 bakul banyaknya. Dari kisah tersebut atau cerita yang barusan kakak sampaikan atau ceritakan, kita bisa petik pelajaran. Yang pertama, saat kita percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita dapat belajar dari anak kecil tersebut, atau yang dalam cerita tadi barusan kakak sampaikan, ia mau atau rela membagi apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang banyak dengan tulus dan ikhlas. Karena apa?
Karena berbagi itu bukan tentang besar kecilnya yang kita miliki atau kita punya, tetapi berbagi itu apapun yang kita punya, kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas untuk Tuhan berkati. Dan yang ketiga, jika saat adik-adik makan dan makan tersebut tidak habis, alangkah baiknya adik simpan makanan itu. Mungkin nanti bisa adik-adik makan nanti, sehingga tidak membuang-buang makanan. Nah, cerita kakak selesai sampai di sini. Kakak harap adik ingat pesan yang barusan kakak sampaikan, dan adik dapat memahami cerita yang barusan kakak ceritakan. Sekarang kakak akan ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang dan kita akan tutup ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai. Hamba-Mu juga telah selesai dengan membawakan cerita Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati hamba-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan sekarang kami selalu ucap syukur Tuhan, Kau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Bila doa kami Tuhan, bila kami dapat mengingat pesan-pesan yang barusan Kak Lucy sampaikan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.